siji rolu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, alhamdulillah malam hari ini kita akan jelajah misteri lagi. Kemarin kita berkesempatan berziarah ke makbarahnya atau makomnya Simbah Nyai Loro Welas yang masih keturunan daripada garis Kesultanan Solo Mataram, yaitu Kanjeng Gusti Pakubuwono. Dan di samping makamnya beliau terdapat salah satu anak aliran sungai, dan di situ tersimpan misteri. Konon ceritanya di situ ada terowongan kecil. Sejak dulu itu mitosnya di situ itu tembus sampai goibnya itu tembus sampai pantai selatan. Mari kita simak bagaimana ceritanya. Tapi sebelum kita ke sana, jangan lupa like, share dan subscribe, karena yang like, share dan subscribe itu gratis. Yang like, share dan subscribe saya doakan panjang umur, sehat selalu, dimurahkan rezekinya, amin, Allahumma amin. Mari kita ikuti terus. Kita mau melihat terowongan tersebut. Mitosnya itu, goibnya itu sampai ke pantai selatan. Mari. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, konon ceritanya bahwa agak bingung mas, apa itu jembatannya ini di center mas, biar kelihatan di center. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini adalah salah satu terowongan. Konon ceritanya, mitosnya dari saya sejak kecil, bahwasanya jembatan ini atau terowongan ini tembus sampai laut selatan. Tapi belum ada bukti yang menyatakan bahwasanya jalur ini tembus sampai ke pintu selatan. Dari tadi saya di sini merasakan energi yang sangat luar biasa, getaran energi yang sangat luar biasa. Karena saya tidak habis pikir bahwasanya di sini itu ada semacam terowongan. Karena aliran sungainya itu dari arah barat ke timur. Kalau ke sana nggak ada bangunan sama sekali, juga tidak ada irigasi air sama sekali. Jadi pada saat kita uluk salam di sini memang ada energi yang sangat luar biasa. Sempat tadi di sana di bagian selatan itu ada salah satu cahaya yang keluar, tapi kita tidak bisa mengekspos. Pada saat tadi pertama kali kita kesini nggak kelihatan, nggak tertangkap kamera. Apakah betul bahwasanya jalur ini goibnya itu sampai pantai selatan? Pernah ada seseorang atau sesepuh desa sini bilang kalau main jangan di tempat ini karena bahaya katanya. Nggak tahu itu benar atau tidak. Nyatanya belum ada bukti yang real. Bahayanya dalam artian walaupun ini sungainya ini dangkal, cuma 1 meter nggak ada, sekitar setengah meter, 30 sentinan lah. Tapi katanya kalau main di sini tuh bahaya, nanti bisa diambil dari goibnya sampai ke pantai selatan. Tapi memang energinya sangat luar biasa di sini. Jadi saya merasakan walaupun tidak ada pergerakan sama sekali, tapi energi
yang terkumpul di sini ini banyak. Ini masih ada, mungkin masih ada hubungannya sama perjalanannya Simbah Nyai Loro Welas yang ada makamnya di atas sana. Kalau berhubungan sama Simbah Nyai Loro Welas itu kemungkinan ada, karena pada saat Simbah Nyai Loro Welas itu sowan ke Mataram, Jogja, tetap ada gegayutannya sama Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul ada dua versi, jangan salah. Ada yang mengatakan Nyi Loro Kidul yang pertama itu, dan yang ada yang mengatakan Nyai Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul sama Nyi Loro Kidul. Ada dua versi. Kalau yang versi pertama, biasanya orang-orang itu salahnya itu di sini. Satu sosok yang namanya Kanjeng Ratu Kidul itu cuma satu, tapi itu ada dua versi. Yang pertama adalah Kanjeng Ratu Kidul yang pertama, yang kedua adalah Nyi Loro Kidul. Damit nyun sewu, minta maaf kalau Nyi Loro Kidul itu sebenarnya bukan Ratu Kidul, tapi jelmaan dari Kanjeng Ratu Kidul. Seperti apa ya, kalau orang Jawa mengatakan itu seperti jin atau siluman yang berwujud seperti ular. Tapi kalau Kanjeng Ratu Kidul itu memang ada. Tapi bukan kapasitas saya untuk menjabarkan siapa sih Kanjeng Ratu Kidul dan lain sebagainya. Saya belum bisa masuk ke ranah tersebut karena bukan kapasitas saya untuk menjabarkan atau menerangkan babakan dari Kanjeng Ratu Kidul. Bisa lihat teman-teman, di situ ada bekas bangunan, tidak tahu ini bangunan apa, tidak tahu di dalamnya sana itu ada terowongannya menuju ke sana atau tidak, kita juga belum tahu. Ini lama banget di sini, dari dulu juga seperti ini, nggak ambruk, nggak direnovasi, nggak diapa-apain, cuma seperti ini. Bukti kebenarannya bahwasanya ini terowongan ini gaibnya tembus sampai laut selatan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi memang dari tadi energinya itu luar biasa, sangat luar biasa. Pada saat kita datang ke sini tadi awal sebelum kamera dinyalakan, memang ada cahaya di sana, tapi tidak terlalu jelas. Memang ada cahaya di selatan yang di dekat semak-semak itu. Ada sesosok perempuan di pinggir kali sana. Tapi kita tidak bermaksud mengganggu. Yang penting kita uluk salam. Dimanapun tempatnya kita uluk salam kepada yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Karena sejatinya manusia itu hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa jin. Jin itu ada yang baik, ada yang belum baik. Manusia pun juga seperti itu. Ada yang baik, ada yang belum baik. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insan kana liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia juga ada yang taat, jin ada yang taat, atau jin yang tidak taat atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu baik. Manusia pun juga seperti itu. Ada yang taat kepada Allah dan ada yang belum taat. Bukan tidak taat, tapi belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sungainya sangat dangkal, cuma 30 cm aja. Tidak ada 1 meter. Mas, tapi energinya sangat luar biasa. Mau nyoba renang nanti sampai pantai selatan. Kalau teman-teman mau nyoba renang, yang penting kita tetap percaya sama hal-hal gaib, karena kita berdampingan sama yang gaib.
Jangan pernah kita ini tidak percaya kepada yang gaib-gaib. Jangan pernah kita tidak percaya sama yang gaib-gaib, karena Allah itu maha gaib. Kalau kita tidak percaya sama yang gaib, berarti kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya banyak sekali cerita-cerita mitos dimanapun tempat. Yang penting kalau kita ini mau masuk ke tempat-tempat tertentu, tempat-tempat yang di situ dikatakan angker dan lain sebagainya, yang pertama itu jangan pernah kita itu menyalahi adabiah. Yang pertama jangan pernah menyalahi adabiah. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Allah menurunkan Rasul Muhammad SAW itu untuk menyempurnakan akhlak kita. Kalau wong Jawa itu bilang itu adabiah, tepo seliro, adab asor. Jadi dimanapun tempat, dimanapun bumi diinjak, dimanapun kita mau sowan, dimanapun kita mau main kemanapun, kita wajib menghormati cikal bakal setempat. Minimal kita salam assalamualaikum. Wabil khusus di hadal koriyah atau Mbah Danyang cikal bakal desa setempat atau bihadal gaib itu paling pertama. Karena sebelum kita ini hidup di sini atau dilahirkan, mungkin beliau-beliau itu sudah lahir, mungkin beliau-beliau itu sudah syiar agama di sini dan lain sebagainya. Maka jangan pernah sama sekali kita melupakan sejarah. Pentingnya itu penting. Mungkin cukup sekian cerita singkat dari saya. Ini cuma kita mereview dari kecil. Dulu memang banyak sekali cerita bahwasanya di sini ini nanti jangan main di sini karena bahaya, nanti bisa ke bawah ke selatan karena itu adalah jalur gaibnya ke pantai selatan. Jangan. Cukup sekian cerita dari saya. Apabila banyak kurang salahnya saya minta maaf, karena kebenaran mitos, kebenaran cerita ini itu tergantung dari siapa yang kita dapat cerita atau info. Yang paling utama dan yang terpenting, jangan pernah dimanapun tempatnya kita menyalahi kodrat. Contoh, kita masuk ke tempat-tempat keramat dan lain sebagainya, kita tidak menghormati cikal bakal tersebut, kita mengucap kata-kata kotor dan lain sebagainya. Yang penting kita tetap adabiah kita dijaga dimanapun tempat. Cukup sekian dari saya. Apabila banyak salahnya, kurang penyampaian saya yang masih belepotan, saya minta maaf. Ini salah satu review terowongan, atau kalau saya menggambarkan itu seperti jembatan kecil yang menghubungkan ke pantai selatan, tapi tidak tahu di dalam itu berowong, bahasa Indonesia ning berowongnya berlubang sampai ke sana, saya tidak tahu, belum pernah mengecek saya. Itu saja perjalanan malam ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap sholawat, jangan pernah putus sholawat. Ini ben jihad nikmat, rezekine lancar, duduhe dicepetke. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, kita baca Al-Fatihah dulu. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.